Iya, silakan Ibu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dari berbagai macam negara nih ya, luar biasa. Saya melihat bagaimana di hari-hari semakin ke depannya firman Tuhan boleh tersebar dengan gampang dalam sekejap, dan saya percaya ini merupakan cara di mana kita bisa memakainya untuk kemuliaan Tuhan. Amin ya Saudara. Pagi hari ini saya ingin sekali menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Kira-kira sebulan lebih yang lalu, mungkin hampir 2 bulan ya, saya mendapatkan undangan untuk online Zoom dari satu orang, dan orang ini sebelumnya dari Indonesia. Dan ketika dia mengundang saya pikir itu adalah undangan untuk dia dan keluarga. Ternyata dia mempunyai satu kenalan, Bapak Ibu, dan kenalan ini saya tidak pernah tahu bahwa kenalannya ini adalah seorang konglomerat. Jadi saya ini tidak ngerti, dan ketika namanya tertulis, saya juga masih nggak ngeh kalau itu konglomerat. Terus dia tanya sama saya, "Ibu Ruth tidak tahu dari namanya?" "Enggak." "Loh masa nggak tahu dari nama ini? Nama ini terkenal loh." "Enggak." Loh, terus dia bilang, "Ini konglomerat Ibu, saya baru tahu itu setelah Zoom selesai." Saya baru ngerti, dan ketika dia kasih tahu tuh konglomerat, saya juga masih nggak tahu. "Oh iya tah, saya kok nggak pernah dengar ya namanya." Terus dia bilang, "Iya itu konglomerat Bu." Saya bilang, "Konglomerat apa ya?" Jadi pada waktu itu saya diundang, ada sepasang suami istri yang waktu itu sedang ada di New York Bapak Ibu. Jadi 2 bulan, hampir 2 bulan yang lalu, suami istri yang konglomerat ini masih muda, ada di New York. Ngapain ada di New York? Karena dia mempunyai janji dengan surgeon, jadi seorang ahli bedah dan juga seorang dokter cancer di New York. Jadi dia selama beberapa waktu, sebulan lebih kayaknya, ada di New York untuk melakukan pengobatan. Dan yang saya tidak pernah tahu, bukan hanya cuman karena dia konglomerat, saya nggak tahu malahan, tapi saya nggak tahu bahwa ternyata orang yang mengundang saya ini mengadakan Zoom untuk bersama-sama meminta untuk berdoa buat beliau. Karena dia sedang terkena kanker paru yang langka. Jadi dia terkena kanker paru-paru yang langka. Umurnya mungkin sekitar 40-an ya Bapak Ibu, masih muda banget. Jadi dia terkena kanker paru-paru yang langka, dan yang saya tidak tahu lagi adalah ternyata di dalam Zoom itu ada keluarganya semua. Mamanya, terus kakak adiknya, ipar-iparnya. Wah, ini keluarga yang kompak banget. Dan yang saya tidak tahu lagi, ternyata keluarga ini belum kenal Tuhan. Wah, itu amazing Saudara ya. Itu yang saya bilang dahsyat, Zoom ini bisa dipakai Tuhan untuk menginjil jarak jauh dengan gampang. Yang saya mau ceritakan, tiba-tiba apa yang saya bagikan pada hari itu, saya asal nyerocos, dan saya enggak tahu kalau satu keluarga ini belum kenal Tuhan, kecuali yang mengundang saya. Dan apa yang saya sampaikan hari itu, adalah yang akan saya sampaikan pada hari ini kepada saudara. Karena kita baru saja merayakan hari kemenangan terbesar. Saya percaya begini Bapak Ibu, bagi orang Kristen kita merayakan Natal jauh lebih meriah daripada Paskah. Padahal sebetulnya kalau kita mau melihat, mengerti, Paskah inilah yang sebetulnya puncak kemenangan orang Kristen. Karena waktu Yesus lahir, itu masih belum merupakan kemenangan. Karena apa yang terjadi pada waktu Natal tidak akan ada artinya kalau tidak ada Paskah. Amin, saudara. Paskahlah yang merupakan kemenangan yang luar biasa. Saya berdoa apa yang saya bagikan pada saudara hari ini akan membukakan pemahaman saudara, sehingga
kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Ngomong-ngomong soal lebih daripada pemenang, saudara, kita seringkali mengutip ayat itu lebih daripada pemenang, lebih dari pemenang. Apa sih artinya? Mungkin saya ilustrasikan, kalau Tuhan itu bilang, saudara dan saya lebih dari pemenang, saudara harus ngerti artinya apa lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang tuh begini, saudara ingat petinju yang cukup terkenal dan legendaris juga yaitu Mike Tyson, yang orang bilang kalau Mike Tyson itu ninju bogem itu ndak ada yang bertahan ya, pada ronde keberapa udah KO. Saya masih ingat itu terkenal luar biasa. Dan dia kaya luar biasa dari bertinju. Nah, saya masih ingat ketika Mike Tyson menang, dia dapat duit banyak. Orang mengelulukan dia, Mike Tyson is the champion. Tapi tahukah saudara siapakah yang lebih daripada pemenang? Istrinya. Kenapa? Karena Mike Tyson pulang, bawa duitnya, istrinya yang terima. Nah, menurut saya yang lebih daripada pemenang adalah istrinya. Karena istrinya tidak perlu babak belur. Istrinya tidak perlu tinju, saudara. Itulah lebih daripada pemenang. Saudara tahu bahwa Paskah itu sama seperti cerita Mike Tyson. Yesus yang bertinju. Saudara dan saya sebagai mempelai-mempelainya tinggal terima kemenangan. Itulah artinya lebih daripada pemenang. Amin. Makanya hari ini masih di dalam bulan Paskah yang luar biasa, saya pengen sharing tentang arti kemenangan yang dahsyat itu, yang banyak orang Kristen tidak mengerti. Ketika saya membagikan firman ini di satu gereja, saya pernah mendapatkan surat cinta. Surat cinta itu maksudnya itu begini, saya diprotes, saya dikomplain, saya dalam tanda kutip dikoreksi. Maafkan Bapak Ibu kalau mungkin ada di antara saudara yang hari ini juga mungkin tidak sepaham, tetapi apa yang saya mau bagikan adalah apa yang lahir dari saya punya pengalaman secara pribadi. Tapi saya percayanya begini, nggak sesat-sesat amat sih, gitu ya. Kalau Bapak Ibu membawa Alkitab di tangan saudara, saya mengajak kita membuka kitab surat Efesus pasal yang pertama. Surat Efesus pasal yang pertama. Nah, sebelum kita membaca surat Efesus pasal 1 dari ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-23. Saya mau cerita sedikit sebelum kita membaca ayat ini ya Bapak Ibu, karena kita akan membaca ayat ini ayat demi ayat. Saudara, ada sebuah ilustrasi yang lama sekali, yang klasik banget, yang saya berharap dari cerita ini bisa membukakan pengertian buat Bapak Ibu. Saya mengerti pemahaman ini sekitar 3-4 tahun yang lalu, dan setelah saya mengerti pemahaman ini, saya bisa menyadari betapa besarnya arti kematian dan kebangkitan Yesus. Dulu hanya menjadi sebuah celebration, dulu hanya menjadi sebuah klise yang tidak ada artinya spesial. Nah, saya berdoa hari ini kita bisa mengerti. Saudara, semua orang mengucapkan dalam bulan-bulan ini adalah Happy Easter. Sebetulnya kita anak-anak Tuhan kalau ngerti, kita bukan mau menyebutnya Happy Easter, Bapak Ibu. Sampai muncul cerita Bunny and Egg, treasure hunting, egg hunting. Saudara, saya cuma pengen bilang bahwa dari mana cerita tentang bunny sama egg, karena di Alkitab saudara tidak akan temukan cerita tentang kelinci ada telurnya juga. Lagian kelinci juga tidak bertelur, Bapak Ibu. Saya juga tidak tahu kenapa kok kelinci cari telur juga. Tapi saya cuma mau bilang begini, saudara. Yang betul orang-orang Kristen harusnya bilang Happy Passover. Amin. Happy Passover. Nah, kalau saudara suka dengan judul khotbah, maka judul khotbah saya hari ini adalah Don't Pass Over the Passover. Don't pass over the Passover. Saudara, Happy Easter itu dari kepercayaan pagan, Bapak Ibu, ya, dari kepercayaan pagan. Jadi Bible itu seringkali dicomot, ditiru, ya. Tapi sebetulnya kita bukan menyebutnya Happy Easter, tapi Happy Passover. Pasti Anda sudah ngerti arti Passover.
dilewatkan. Amin. Saya berdoa apapun yang terjadi di New York, apapun yang terjadi di Amerika, teman-teman dari BMC akan menjadi orang-orang yang pass over. Amin. Ketika tulah itu terjadi pun, pass over. Ketika lembah bayang-bayang maut mengintip, you pass over. Amin Bapak Ibu. Makanya malam ini di New York saya katakan, don't pass over the Passover. Amen. Saudara, ada sebuah cerita klasik yang saya pengen sharing. Ada seorang petani dari Eropa. Dengar-dengarnya, saya waktu dengar cerita ini merupakan kisah nyata. But I'm not sure. Tapi whatever, the story is very good dan bisa menjadi berkat buat kita. Pada waktu petani ini ada di Eropa, dia tinggal di sebuah desa, seorang petani yang sederhana. Dia mempunyai anak satu-satunya, seorang cowok, dan seperti layaknya orang tua yang lain ya, Bapak Ibu, orang tua itu kepengen banget untuk orang tua ini juga kepengen untuk anaknya punya masa depan yang lebih baik. Lalu dengan segala kerja kerasnya, dia kumpulkan duit, sampai akhirnya dia bisa memberangkatkan anaknya ke negara impian yaitu Amerika untuk mengubah nasib. Lalu anaknya berangkat, beberapa tahun kemudian anak ini sukses berhasil di Amerika. Satu kali dia kemudian mengirimkan sebuah telegram bersama dengan uang. Dia bilang, "Papa, Mama, aku udah berhasil. Nah sekarang Papa dan Mama, ini aku kasih tiket dan ada uang saku untuk perjalanan. Susul saya ke sini. Papa sama Mama udah tinggalkan semuanya, nggak usah lagi susah kerja. Papa sama Mama tinggal bareng kami." Singkat cerita, wah papa mamanya suka cita sekali. Lalu siap-siap untuk berangkat meninggalkan semuanya untuk hijrah ke Amerika. Namanya orang dari desa, dia belum pernah terbayang bagaimana perjalanan ke Amerika. Pada waktu itu belum ada pesawat, jadi cuma naik kapal. Ya, dia belum pernah membayangkan bagaimana naik kapal, yang jelas perjalanan akan memakan waktu beberapa minggu. Nah, orang sederhana ini berpikir, wah, anakku ini di Amerika pasti juga kerja keras. Walaupun dia kasih saya uang saku, tapi aku ndak tega. Dia udah kerja keras. Udahlah, tak tahan-tahan, ndak usah jajan. Nanti toh setelah perjalanan aku akan ketemu dia dan kita akan sukacita. Jadi dia berpikir untuk mengirit dan tidak menyentuh uang saku yang dikasih anaknya. Dengan cara bagaimana? Dia pikir dia akan mempersiapkan seluruh makanan yang mereka perlukan untuk sepanjang perjalanan. Nah, karena dia seorang petani, dan secara khusus dia adalah petani kacang, Bapak Ibu, maka dia mempersiapkan ransum kira-kira untuk beberapa minggu, semua diolah dari bahan kacang. Mungkin hari pertama, dia sudah menyiapkan menu sup kacang. Nah, karena sup kacang, misalnya sup kacang kondro kali ya, nggak bisa terlalu lama. Atau mungkin dia bikin makanan apapun, kemudian dia siapkan hari kedua, hari ketiga, hari keempat, dan mungkin yang terakhir sampai beberapa minggu dia persiapkan biskuit kacang. Nah, itu yang paling tahan lama, biskuit. Nah, ketika dia sukacita naik kapal, oh senang Bapak Ibu. Hari pertama dia makan ransumnya, masih belum kerasa. Hari kedua belum ngerasa apa-apa. Hari kelima dia mulai merasa bosan. Sampai rasanya mulai nek dengan semua. Walaupun makanan itu diolah dalam berbagai bentuk, tapi tetap bahan dasarnya kacang. Jadi dia sampai pada satu titik dia nek dan jenuh banget. Lebih lagi ketika dia tuh melihat orang-orang tiap jam makan, kok mereka tuh pergi ke kantin, pergi ke kafetaria. Di situ ada berbagai macam makanan yang banyak macamnya dan mewah-mewah. Ada steak, ada salmon, ada salad, ada berbagai macam dessert,
dan berbagai macam ice cream, puding. Waduh, dia tambah ngiler, saudara. Tapi dia menguatkan hati dan dia berkata begini, "Enggak apa-apalah, ini penderitaan sementara. Toh sebentar lagi aku akan ketemu anakku di Amerika dan kita akan senang-senang. It's okay. Tapi aku kasihan kalau sentuh uang saku yang dia udah kasih." Akhirnya dengan motivasi itu dia kuat, Bapak Ibu, dia kuat sampai hari terakhir. Walaupun udah nahan-nahan ngiler ya. Nah, ketika hari terakhir dia turun dari kapal, dia penasaran. Dia menemui salah satu petugas di kapal. Dalam hatinya dia berpikir, maybe next time aku akan melakukan perjalanan lagi sehingga aku perlu tahu berapa kira-kira biaya untuk makan di kapal selama beberapa minggu. Dia datanglah kepada kru kapal. Dia tanya, "Pak, berapa ya Pak? Kalau kira-kira makan di kafetaria sekali makan tuh berapa?" Si kru itu mengernyitkan dahi karena bingung. Loh, Bapak selama ini makan di mana? Wah, dengan bangganya Bapak ini. Bangga dia merasa bahwa dia orang yang sangat cerdas, sangat bijaksana. Wah, saya bawa ransum sendiri, Pak, dari desa. Bapak bawa ransum sendiri? Iya. Wah, semakin bangga nih Bapak. Dia pasti berpikir bahwa, wah, kru kapal pasti kagum sama dia punya strategi. Hebat nih Bapak. Loh, jadi Bapak selama ini tidak pernah makan di kafetaria? Oh, tidak pernah, Pak. Saya makan dari ransum. Lalu si kru kapal bilang begini, "Bapak, tidakkah Bapak membaca bahwa tiket yang Bapak punya di bagian belakang itu ada tertulis all meals included?" Maksudnya, Pak? Jadi Bapak nggak usah bayar lagi untuk makan di kafetaria. Jadi makan di kafetaria itu nggak bayar, Pak? Tidak, Pak, itu all you can eat. Semua bisa Bapak makan sekenyang-kenyangnya, sebanyak-banyaknya. Langsung si Bapak yang tadi merasa pintar tepuk jidat, "Ya Tuhan, betapa bodohnya gua ya. Selama sekian minggu, gua nek makan kacang." Saya percaya setelah sampai di Amerika, mungkin selama setahun dia puasa kacang, Bapak Ibu. Karena dia udah bosen dan nek sama kacang. Kalau Bapak Ibu dengar cerita ini, Bapak Ibu menganggap bahwa orang ini bijak enggak? Enggak ya? Bapak Ibu menganggap apa nih orang? Kalau orang Indonesia kita ngomong gini, "Kasihan deh lu." Betul Saudara? Kasihan deh lu. Ya ampun, kayaknya pinter tapi dalam tanda kutip kurang nih, kurang pengetahuan. Bapak Ibu, Alkitab itu bilang begini, karena kurangnya pengetahuan, karena kurangnya pemahaman, berapa banyak anak Tuhan juga di-mislead ya. Nah, berapa banyak orang Kristen, mungkin Bapak Ibu kalau dengar cerita ini tertawa, tapi berapa banyak orang Kristen kayak petani kacang ini. Tuhan Yesus waktu mati di atas kayu salib, dia itu memberikan tiket kemenangan untuk saudara dan saya sampai waktunya tiba ke negeri impian, yaitu berjumpa dengan dia muka dengan muka. Betul Bapak Ibu? Tetapi perjalanan untuk sampai ke negeri impian itu takes time. Apakah yang terjadi? Perjalanan itu adalah gambaran perjalanan kita di bumi. Kalau anak di dalam ilustrasi tadi aja ngerti bahwa bapaknya itu butuh makan. Semua meal included in the ticket. Anaknya juga ngerti, mungkin bapaknya kepengen jajan. Jadi uang saku yang diberikan oleh anaknya bukan untuk beli makan. Tapi kalau saudara tahu kadang-kadang di kapal itu ada facility-facility yang bisa dipakai gratis. Included. Tapi kalau Anda pernah ikut misalnya kapal persiar kayak Star Cruise atau apapun namanya, itu Anda akan tahu bahwa kadang-kadang di kapal itu ada toko-toko yang kayak mall kecil ya. Nah, itu enggak gratis. Ya kan?
Itu mesti bayar. Nah, anaknya udah siapkan semua. Sama, saudara. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, dia sudah siapkan tiket untuk kita sampai ke surga. Tetapi kita masih belum sampai ke surga. Karena kita masih harus melalui perjalanan beberapa waktu lamanya. Dan selama perjalanan, kita masih menjalani kehidupan seperti makan, butuh makan, dan sebagainya. Betul Bapak Ibu? Nah, ini yang saya mau bahas. Jangan sampai Bapak Ibu dan saya masuk ke surga, terus kemudian kita tepuk cita. Ya ampun, gua pikir gua religius, gua pikir gua rohani, gua pikir gua ngerti Tuhan, gua pikir gua ngerti semuanya, ternyata gua salah. Saya berdoa, apa yang Tuhan sudah lakukan di atas kayu salib, tiket yang udah dia bayar, itu enggak dibuang dengan sia-sia. Buka Efesus pasal 1 ayat 16. Yuk kita lihat. Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Efesus, "Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku." Ini doanya Paulus untuk jemaat Efesus. "Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Dia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar." Saya berdoa hari ini, Tuhan memberikan kepada saudara dan saya roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dengan benar. Jangan sampai nanti kita ketemu Tuhan, kita tepuk jidat dan berkata, "Walah, ya ampun, kasihan deh gua." Gitu ya. Saya berdoa kita bisa mengerti apa yang Tuhan lakukan dengan benar. Ayat 18, "Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang." Saya berdoa mata hati kita akan dibuka hari ini. "Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya." Kalau bisa saya bahasakan sederhana, supaya kamu tuh mengerti apa-apa aja yang kamu itu punya di dalam panggilannya. Supaya kamu tuh mengerti apa-apa aja yang include di dalam tiket yang dia kasih. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Betapa dahsyatnya fasilitas yang dia berikan bagi orang-orang kudus, bagi orang-orang seperti saudara dan saya yang dipanggil oleh dia. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Jadi fasilitas yang dia berikan kepada saudara dan saya, kata Paulus, supaya kamu mengerti pengharapan apa yang kamu punya pada waktu kamu dipanggil menjadi anaknya, menjadi miliknya, supaya kamu mengerti betapa kayanya kemuliaan yang dia sediakan bagi kita, saudara, karena kebangkitannya. Jadi makanya saya bilang begini, Paskah itu seharusnya menjadi celebration yang terbesar. Kenapa? Karena semua facility ini bisa diberikan kepada saudara dan saya karena dia mati dan dia bangkit. Nah, ini harus ngerti. Karena dia mati dan dia bangkit, maka semua fasilitas ini dikasih buat kita. Lalu di ayat yang ke-21, perhatikan saudara. Jauh lebih tinggi. Wah, katanya kekuatan, fasilitas, kuasa yang Tuhan kasih karena kematian dan kebangkitannya. Jauh lebih tinggi dari pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang disebut. Perhatikan, orang selalu bilang begini, "Bu, fasilitas itu nanti di surga." Saudara, anak yang kasih tiket buat bapaknya itu juga ngerti. Nanti di Amerika dia sediakan semuanya. Tapi perjalanan kan lama, bapaknya butuh makan juga. Iya kan? Bapaknya butuh makan. Dia anak yang juga ngerti. Kalau anak aja bisa ngerti, apalagi bapak harusnya, ya kan? Selama di dunia itu kan butuh sesuatu juga. Nah, perhatikan ini. Banyak orang bilang, "Bu, itu kan hanya untuk di surga, bukan selama di dunia." Lihat. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia akan datang. Jadi dua dunia. Jadi jelas ini dibilang, bukan hanya di dunia ini saja. Jadi Paulus tuh malah ngomong, justru fasilitas itu dipakai di dunia ini. Plus, kamu juga akan dapatkan itu di surga.
Dan fasilitas itu katanya jauh melebihi segala nama. Nama apa aja yang dapat disebut. Segala pemerintahan dan penguasa. Kalau saudara ngerti ini betapa dahsyatnya loh fasilitas yang Tuhan kasih melalui kematian dan kebangkitannya. 22. Kalau Bapak Ibu, yuk kita sepakat baca sama-sama. Kita baca sama-sama ayat 22. Ayat ini sering Pak salah satu ayat yang sering saya pakai untuk deklarasi adalah ayat ini Bapak Ibu. Ayat 22. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Yuk Bapak Ibu, sekali lagi dimanapun Anda berada, yuk sama-sama kita ucapkan dengan bersuara. Walaupun saudara tidak perlu unmute. 1, 2, 3. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Amin. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Mari saya ajak Anda untuk sedikit gali ya. Ayat 22 bilang begini, segala sesuatu, fasilitas apa sih Bu? Kok Tuhan bilang betapa kayanya, betapa besarnya kemuliaan pengharapan yang dia sediakan. Fasilitas apa sih Bu? Ayat 22 menerangkan, segala sesuatu. Maaf, permisi bicara Bapak Ibu, mungkin saya salah menerjemahkan. Menurut saya, segala sesuatu berarti segalanya. Betul? Kalau telah diletakkan di bawah kaki, berarti itu lambang udah ditaklukkan. Betul? Segala sesuatu sudah ditaklukkan oleh Yesus dengan kematiannya di kayu salib. Kalau segala sesuatu berarti segala sesuatu. Betul kan Bapak Ibu? Apa Bu? Segala sesuatu yang berbau jelek-jelek yang harus ditaklukkan oleh Yesus. Apa aja? Kita lihat salah satu contoh. Kitab Yesaya. Apa aja Bu? Kita lihat Yesaya pasal 53. Perhatikan Bapak Ibu. Yesaya 53 ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas oleh Allah. Jelas Alkitab menuliskan penyakit. Saudara boleh cross-check bahasa aslinya. Penyakit bukan arti ilustrasi. Oh Bu, itu penyakit dosa, bukan penyakit beneran. Bapak Ibu, amazing. Beberapa dokter Kristen pernah melakukan penelitian bahwa ternyata jumlah luka yang ada di badan Yesus pada waktu dia disalib sama dengan jumlah kelompok penyakit di seluruh dunia. Bukan jenis penyakit, kelompok penyakit. Contoh, kanker apa, semua masuk dalam satu perkankeran. Kan gitu kira-kira ya. Kanker, tumor masuk dalam satu jenis. Jadi jumlah luka di badan Yesus ternyata mewakili sama dengan jumlah pengelompokan penyakit di seluruh dunia. Apakah itu sebuah kebetulan? Tidak ada yang kebetulan. Berarti ayat ini maksudnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Berarti penyakit. 1 Petrus 2 menuliskan begini, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kamu telah, bukan akan, telah. Seringkali orang mengartikan selalu begini, oh itu penyakit rohani, Bu. Penyakit yang berbau dosa, bukan penyakit fisik, Bu, bukan penyakit fisik. Nah, itu kita dibohongin, Saudara ya. Sama dengan orang yang dapat tiket, petani yang dapat tiket.
Mungkin ada suara-suara yang menjelaskan gini, all meal included. Oh, itu maksudnya meal itu nanti Pak, cuman snack-nya aja. Misalnya gitu. Atau apapun. No, kalau cuman snack itu akan ditulis cuman snack. Kalau itu tidak termasuk penyakit, maka seharusnya kalimat itu jangan menuliskan segala sesuatu. Kalimat itu seharusnya menuliskan gini, segala sesuatu kecuali penyakit, gitu ya. Ditaklukkan di bawah kakinya. Tapi ini salah satu yang dia taklukkan, penyakit. Terus kemudian ayat firman Tuhan mengatakan begini, dia menjadi kutuk bagi kita. Tulah itu kutuk, dia menjadi kutuk bagi kita. Terkutuklah orang yang ada di atas kayu salib. Betul, saudara? Berarti apalagi yang dia taklukkan? Kutuk, Bapak Ibu. Kutuk. Seharusnya kalau orang Kristen ngerti waktu kita sungguh-sungguh terima Yesus, maka kutuk yang ada di emak engkong kita harusnya nggak bisa nyambung ke saudara sama saya. Di Surabaya saya pernah ketemu seseorang yang datang menemuin saya dengan kondisi badan membungkuk. Kondisi badan membungkuk. Saya pikir, dia sakit apa? Nah, dia tuh cerita Bapak Ibu, bahwa di keluarganya dia semua cowok, semua anak laki-laki, semua pria di dalam keluarganya dia pada usia 50 sampai 60 tahun, mulai sekitar itu tiba-tiba tanpa ada gejala apa-apa, tahu-tahu membungkuk tulangnya. Tapi yang semakin ngeri, semakin ke bawahnya, terakhir-terakhir itu, semakin ke bawahnya, yang membungkuk semua pria bukan dari umur 50-60, tapi semakin ke bawahnya tambah muda. Umur 35 tiba-tiba membungkuk. Membungkuk bentuk letter L, Bapak Ibu. Mereka cek ke dokter, dokter tidak bisa menemukan penyakit apapun. Dokter tidak bisa menemukan, juga bukan karena kelainan tulang atau apapun, dokter tidak bisa menemukan. Saya cuma tahu satu hal, kenapa semua prianya? Saya cuma tahu satu hal, bahwa ada sebuah kutuk yang menghinggapi keluarga ini. Mungkin emak engkongnya dulu punya perjanjian dengan kuasa kegelapan, saudara, makanya kita jangan pernah main-main karena iblis itu selalu minta tumbal. Jadi kita ikut Tuhan itu jangan double standard ya. Jangan, oh enggak apa-apa lah, cuman guamia, oh cuman ngelihat no. Jangan, saudara. Nah, itu yang terjadi. Tetapi ketika Yesus mati dan bangkit, salah satu yang dia udah tanggung itu adalah kutuk. Alkitab juga menuliskan bahwa kelemahan kitalah yang ditanggungnya. Kelemahan kita. Jadi kelemahan kita. Ada satu anak Tuhan yang anak rohani saya yang dulu sangat kecanduan dengan kecanduan dengan rokok sama alkohol. Nah, nanti saya cerita bagaimana dia mengalami kemenangan itu. Nah, itu kelemahan, termasuk kelemahan itu Bapak Ibu. Ketergantungan yang membuat kita begitu sulit untuk merdeka. Nah, Alkitab bilang segala sesuatu telah diletakkan. Mohon maaf Bapak Ibu. Nah, ada yang tidak setuju di area ini. Tapi ini yang saya yakinin. Kalau Bapak Ibu tidak yakin, ya nggak apa-apa. Saya yakin, jadilah sesuai iman masing-masing. Dia menjadi miskin, supaya kita menjadi kaya. Nah, ada yang protes sama saya, Bu, itu artinya miskin rohani. Saya bingung. Gimana caranya kematian Yesus dia itu menjadi miskin rohani? Dia itu sangat kaya rohani. Rohani Yesus itu kaya. Dia tuh rohaninya luar biasa. Gimana miskin rohani supaya kita tuh menjadi kaya rohani? I don't get it. Waktu saya periksa kata miskin, itu salah satu maknanya betul-betul miskin secara materi, Bapak Ibu. Miskin secara materi. Tapi saya diprotes, saya dapat surat cinta, Bu, itu yang ditaklukkan oleh Yesus di atas kayu salib itu adalah dosa. Amin, jelas. Dosa kita yang ditanggungnya jelas. Tetapi bukan soal keuangan, bukan soal penyakit. Ya, saya berkata terima kasih untuk masukannya.
nggak apa-apa, kita jadi sesuai dengan iman kita masing-masing. Buat saya yakin yang udah ditaklukkan itu termasuk keuangan. Ada orang yang menyerang bahwa, teologi kemakmuran. Gimana ya Bapak Ibu, saya nggak tahu asal mula gimana ya muncul istilah teologi kemakmuran. Tapi gini Bapak Ibu, Alkitab itu bilang dia adalah seorang bapak. Betul ya? Bapak mana kalau anaknya nangis minta roti, dia akan kasih batu. Kita nggak usah ngomong soal ini deh, soal firman, kita ngomong soal cengli-cenglian deh. Akal waras kita aja deh. Saudara di sini yang udah punya anak, saya mau tanya, siapa yang bercita-cita anaknya menjadi gelandangan? Tolong angkat tangan. Gak ada ya? Saya mau tanya lagi, siapa yang bercita-cita anaknya jadi orang sukses, yang happy, diberkati? Tolong angkat tangan. Oh. Loh Anda semua lo angkat tangan. Ini manusia-manusia normal kan? Pikiran kita aja kayak gitu. Kita dikasih Tuhan kemampuan firman, kemampuan akal budi, kita juga punya hati nurani. Kita aja bisa bilang kita enggak pernah pengen anak kita jadi orang yang susah, betul? Siapa yang mencita-citakan hidup anaknya besok susah? Enggak ya? Enggak ada ya? Enggak ada. Saudara, saya punya sekolah di Surabaya, namanya King's Kids. Sudah berjalan 12 tahun, sekolah gratis. Kami menampung orang-orang susah, Bapak Ibu, secara ekonomi. Dan salah satu orang tua yang memasukkan sekolah anaknya di sekolah kami adalah menjaga kuburan, tukang bersih-bersih kuburan. Kalau Bapak Ibu dari Surabaya, ada daerah kuburan yang namanya Kembang Kuning. Nah, dia tukang bersih-bersih di Kembang Kuning, rumahnya itu dari triplek, Bapak Ibu. Anaknya disekolahkan di tempat kami. Bapak Ibu, saya kagum karena anak-anak yang masuk di sekolah kami itu Bapak Ibunya pembersih kuburan, cleaning service, terus kemudian pemulung, tukang sampah, tukang tambal ban. Tapi saudara akan temukan di sekolah saya ada banyak bintang film. Kok bisa, Bu? Kok bisa banyak bintang film? Dengerin. Bapak yang kerja bersihin Kembang Kuning ini punya anak cowok, masuk ke sekolah saya. Itu Bapak Ibu waktu saya ketemu anaknya itu Bapak Ibu, anaknya itu dalam kondisi ingusan sampai meler ke sini. Anda bisa bayangkan ya sambil gini. Bapak Ibu tahu nama anaknya? Anaknya namanya Antonio Banderas. Serius. Di akte, saya lihat aktenya, nama anaknya Antonio Banderas. Amazing kan? Makanya saya bilang, di tempat saya itu banyak bintang film. Terus ada bapak yang jual tahu. Bapaknya penjual tahu, anaknya tuh 11. Jadi saya pas ke kosnya, itu sepatu di depan kamar kos. Itu kamar kos satu buat 13 orang, suami istri yang 11 anak. Itu namanya sandal itu ditata dari kecil sampai gede, Bapak Ibu. Nah, anak yang dimasukkan ke sekolah saya anak nomor 10. Saya tanya, "Pak, nama anaknya siapa?" Terus dia bilang, "Anak saya namanya Andi Lau." Andi Lau. Jadi di sekolah saya ada Antonio Banderas, ada Andi Lau. Terus saya kaget, "Bapak Marga Lau?" "Bukan, Bu." "Loh, kok anaknya dikasih nama Andi Lau?" "Iya, saya kepengen anak saya itu besok bisa jadi bintang film." "Oh gitu ya, Pak ya?" "Apa anak Bapak yang lain ada yang nama bintang film?" Saya bilang gitu. "Ada, Bu." "Siapa, Pak?" "Jackie Chan." Ada Jackie Chan di Surabaya. Ada Jackie Chan di sekolah saya, Bapak Ibu, sama Andi Lau dan Antonio Banderas. Terus bukan cuman nama bintang film, di sekolah saya ada raja-raja, Bapak Ibu. Makanya sekolah saya namanya King's Kids, anak raja. Wah, karena kita adalah anak raja, amin. Biarpun mereka miskin, tapi mereka harus ngerti jati diri mereka. Mereka adalah anak raja. Raja di atas segala raja. Saudara sama saya itu anak raja. Amin. Kalau saudara sama saya anak raja, jangan bersikap, jangan bermental seperti anak pemulung atau anak pengemis. Saudara sama saya anak raja.
Kalau kita ngemis-ngemis, sampai ngutang-ngutang sama orang, malu-maluin, loh saudara ini anak raja atau mental anak pengemis? Ya kan? Nah, saudara, ada orang-orang Papua yang mengirimkan anak-anaknya di sekolah kami. Ada sepasang kakak adik, jadi kakak adik, cowok, amazing namanya Maximilian the First sama Maximilian the Second, Bapak Ibu. Nama anaknya. Saya taunya the first tuh Maximilian angka Romawi 1. Saya pikir Maximilian I gitu loh. Itu enggak tahu mungkin marganya. Saya tanya, ini I kepanjangan apa, Bu? The First, Bu. Oh, orang Papua ya ngerti ya the first. Maximilian the First, Maximilian the Second. Terus ada lagi loh orang Papua lagi Richard the First sama Richard the Second. Gitu loh Bapak Ibu. Bayangkan. Saya itu tanya sama papanya Antonio Banderas. Jadi saya pernah gini-gini pernah mewawancara papanya Antonio Banderas, Bapak Ibu. Saya tanya, Bapak kenapa kasih anaknya nama Antonio Banderas? Dia tuh bilang gini, Bu, hidup saya ini gagal. Saya ini orang susah. Saya tuh kepengen anak saya suatu hari akan menjadi anak yang berhasil. Syukur-syukur, Bu, kayak Antonio Banderas. Saya tuh ngefans, saya tuh seneng sama Antonio Banderas karena saya tuh membaca ceritanya, riwayatnya dia tuh seorang pekerja yang dari nol sampai akhirnya dia jadi sukses. Saya tuh berharap anak saya bisa jadi seperti Antonio Banderas. Wow, tukang bersih-bersih kuburan punya visi anaknya jadi Antonio Banderas. Ada teman di kampus saya dulu di Petra, Bapak Ibu, itu ada anak yang papa mamanya itu pecandu narkoba. Nah, Bapak Ibu, papa mamanya pecandu narkoba. Saudara tahu dua-duanya masuk penjara karena narkoba, dua-duanya berat kecanduan narkoba. Saudara tahu mereka punya anak, anaknya dikasih nama siapa? Narkoba Ganjawati. Serius, Bapak Ibu. Narkoba Ganjawati. Benar, anak ini malu kalau ditanya orang nama komplitnya Bapak Ibu. Akhirnya dia kalau ditanya orang namanya siapa, dia pakai nama Wati Bapak Ibu. Tapi jangan tanya kepanjangannya, dia akan sulit untuk menjelaskan nama kepanjangannya. Serius Bapak Ibu, real narkoba Ganjawati. Kenapa bisa dikasih nama ini? Hanya orang yang kecanduan narkoba yang dalam kondisi ngefly bisa ngasih nama anaknya narkoba Ganjawati. Bapak, Ibu, dan saya di sini, enggak ada kan yang anaknya namanya narkoba Ganjawati? Enggak ada kan? Enggak ada. Kenapa? Karena saudara dan saya waras, ya kan? Anda kan kasih nama Anda bagus, kenapa? Itu ekspektasi Anda. Nah, kalau kita aja Bapak yang enggak sempurna, orang tua enggak sempurna bisa mengerti itu, apalagi Tuhan. Dengarkan Bapak Ibu. Kita bukan bicara soal teologi kemakmuran. Kalau saudara melihat anak saudara enggak bisa punya rumah, sampai setengah mati harus tidur di pinggir jalan, sedangkan saudara punya rumah dan saudara punya dana. Apa yang Bapak Ibu akan lakukan? Orang tua normal, dia akan kecuali kalau Bapak Ibu kecanduan narkoba on the high. Betul nggak? Orang tua normal, dia akan ambil uangnya. Dia akan belikan anaknya rumah. Betul Bapak Ibu? Sama, soal penyakit juga. Ada seorang anak Tuhan yang kena penyakit leukemia, kanker. Kemudian dia keliling kemana-mana kesaksian. Kesaksiannya, sorry Bapak Ibu, saya kurang setuju. Kesaksiannya bilang begini, saudara, saya ini ngerti sekarang, saya bersyukur kenapa saya ini dikasih kanker leukemia. Saya kaget dengar kesaksian. What? Kenapa? Wah dahsyat ya orang bisa bersyukur. Dia bilang, saya tuh bersyukur saya kena kanker leukemia. Karena Tuhan bilang, Tuhan mengizinkan saya sakit kanker ini supaya saya ngerasakan penderitaannya dia di kayu salib. Sorry Bapak Ibu, logika saya ini mikir gini ya, Bapak Ibu, sorry kalau ada di antara Bapak Ibu, nggak usah jauh-jauh soal kanker deh. Bapak Ibu pernah cerita ada yang kena COVID. Saya mau tanya, waktu Bapak Ibu kena COVID terus anak-anak nggak kena, Bapak Ibu terus kemudian anak Bapak Ibu kena, Bapak Ibu bilang gini nggak? Nak, Papa, Mbak, Mama tuh seneng kamu kena COVID. Kenapa? Supaya kamu ngerasakan kena COVID itu kayak apa.
Jadi kamu tuh ngerti susahnya papa sama mama waktu kena COVID. Ada yang gitu nggak? Kalau Bapak Ibu dengar gitu gila nggak? Gila kan? Apalagi kena kanker terus bilang gini, "Nak, mama itu dulu kena kanker. Duh, seneng mama lihat kamu kena kanker supaya kamu ngerasa, no, mama itu dulu ya apa kena kanker. Biar kamu kuat, nak, melewati semua ini." Ada nggak? Kalau ada, Bapak Ibu on the high, ngefly, lagi kena on the high, mabuk, itu normal. Orang tua normal akan bilang begini, "Nak, kasih sakitmu ke mama sama papa, supaya kamu enggak sakit." Betul enggak? Tuhan itu ngomong gini loh, "Aku itu sakit di atas kayu salib, supaya kamu enggak perlu alamin itu. Aku itu kena kutuk, supaya kamu enggak perlu kena. Aku tuh miskin, supaya kamu dapat akses untuk diberkati." Amin. Sorry Bapak Ibu, tapi ini keyakinan saya, bahwa segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Yesus. Dan Yesus diberikan kepada saudara dan saya. Berarti apa? Harusnya orang Kristen punya akses untuk kesembuhan. Loh Bu, apakah orang Kristen tidak bisa sakit? Surat cinta yang dikirimkan ke saya sanggahannya berkata begini, "Bu, kita itu tidak apa-apa miskin. Tuhan itu tidak menaklukkan segala sesuatu itu termasuk keuangan. Yang dimaksudkan segala sesuatu ini adalah dosa. Tidak termasuk keuangan. Karena Paulus itu bilang begini, aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu kelebihan. Saya tidak ingin berbantah, karena itu melalui surat. Tapi kalau saya diizinkan memberikan penjelasan, saya akan kasih penjelasan seperti ini. Betul, Paulus diizinkan mengalami kekurangan. Tetapi Paulus juga berkata begini, bukankah aku mencukupkan segala kebutuhanku sendiri, aku tidak menyusahkan kamu. See? Berarti apa? Waktu Paulus kekurangan, Allah mencukupkan dengan cara yang amazing dan ajaib. Sehingga Paulus tidak perlu ngemis-ngemis. Paulus tidak perlu minta-minta. Paulus tidak perlu berhutang. Paulus bilang, aku tidak hutang apapun kepada kamu. Itu yang ayat yang kadang kita lupa untuk mencukupkan. Aku tahu apa itu kekurangan. Tapi aku tuh juga tahu. Allahku mencukupkan segala sesuatu. Melebihi dari segala-galanya. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih besar dari apa yang kita doakan. Itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Betul Bapak Ibu? Tuhan izinkan sakit. Tapi saudara dan saya diberi akses untuk kesembuhan. Seharusnya yang kita lakukan sama seperti petani itu. Kita bawa tiket itu ke kafetaria. Kalau orang di kafetaria bilang begini, maaf, Bapak tidak boleh makan di sini. Maka apa yang bisa dilakukan oleh Bapak itu? Dia akan show the ticket. Dan dia bilang, kamu lihat, sudah dibayar. Ini hak saya untuk dapat makan. Seharusnya itu yang kita lakukan. 2 bulan yang lalu, ketika konglomerat ini ada di Zoom bersama saya, inilah yang saya explain ke dia, tanpa saya tahu bahwa dia bukan anak Tuhan. Saudara, saya terangkan dia, saya ajak dia melakukan perjamuan kudus. Bapak Ibu, Alkitab bilang begini soal perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu bukan darah sama anggurnya, maksudnya, bukan anggur sama rotinya yang sakti. Itu tidak ada kesaktian apa-apa. Tetapi yang sakti adalah understanding kita. Karena Alkitab bilang, ketika kita mengerti kebenaran, kebenaran akan memerdekakan kamu. Waktu saya melakukan perjamuan, saya mengajarin sama Bapak ini, konglomerat ini. Yesus bilang begini, do this as a remembrance of me. Lakukan ini untuk mengingat aku. Jadi seharusnya waktu kita melakukan perjamuan, kita melakukannya mengingat Tuhan. Mohon maaf,
Kalau di sini ada beberapa hamba-hamba Tuhan, tetapi saya perlu untuk ngomong, kalau namanya mengingat, saya mau tanya, boleh nggak kita semua melakukan itu untuk mengingat? Boleh kan? Apakah yang boleh memimpin itu hanya pendeta? Apakah yang boleh memimpin itu hanya hamba Tuhan? Saudara dan saya, Tuhan bilang begini, do this as a remembrance of me. Ini yang saya lakukan. Setiap kali saya mengangkat roti dan anggur untuk mengingat. Saya bilang begini waktu saya memimpin Bapak ini. Bapak dengar, ini roti adalah benar-benar tubuh Yesus. Dia dicambuk, dia dicabik, semua penyakit Bapak itu sudah ditanggung di atas kayu salib. Sudah selesai. Dia bilang, it is finished, sudah dibayar lunas. Telah ditaklukkan, dia mati lalu dia bangkit dengan tubuh baru. Jadi saya bilang, penyakit kanker paru, itu yang saya lakukan sama Bapak ini. Sampai detik saya melakukan itu loh Bapak Ibu, saya enggak tahu dia itu belum anak Tuhan. Dan mamanya ini penganut aliran lain yang fanatik loh Bapak Ibu. Bayangkan, sak mamane itu melok perjamuan. Terus saya kan enggak tahu Bapak Ibu. Terus kemudian saya bilang, do this as a remembrance of me. Lakukan ini menjadi peringatan akan aku, untuk mengingat aku. Bapak dengarkan, kanker paru yang ada di tubuhmu, kamu enggak punya hak untuk di badan dia. Karena Yesus sudah menebus dia. Dan dia udah percaya. Dia percaya akan karya penebusan ini. Dia udah mati bersama Yesus. Dia dibangkitkan bersama Yesus dengan tubuh yang baru. Aku perintahkan kanker paru, kamu pergi di dalam nama Yesus. Kami makan. Waktu kami dengan angkat anggur. Anggur ini bukan anggurnya yang sakti, aku bilang gitu. Tapi dengarkan, penyakit kanker. Oleh bilur-bilur darah Yesus, bilur-bilurnya, darahnya, aku sembuh. Oleh darah Yesus, sekarang aku perintahkan tubuhmu sembuh. Tubuh, kamu sembuh. Saya sebut tubuh Pak ini, kamu sembuh. Tubuh Pak ini, kamu sembuh. Dalam nama Yesus, aku perintahkan bangkitlah dan sembuhlah. Udah saya cuma melakukan itu, dan saya bilang sama mereka, kalau Bapak Ibu percaya akan karya penebusan Yesus, lakukan ini, lakukan terus ini, setiap hari. Remember His sacrifice, remember His full payment. Itu hari Kamis Bapak Ibu. Hari Selasanya, dia itu schedule untuk operasi di paru-paru. Hari Seninnya, one day before the schedule, dia harus come back to the doctor untuk di-scan lagi sekali lagi sebelum persiapan untuk operasi in the next day. Dan waktu di-scan, sesuatu mengejutkan. Kanker yang ada di paru yang katanya jenisnya langka, katanya kering kayak kulit mati itu loh. Jadi hari itu, hari Selasa, operasi dilakukan. Bukan untuk mengambil kanker, tapi untuk membersihkan keringnya itu. Bisa mengerut jadi kering. Bapak Ibu tahu, suami istri konglomerat ini, bersama dengan mamanya yang fanatik aliran lain, mereka terima Yesus. Why? They understand what Jesus has done. If only you understand what He has done, you will be appreciative. Anda akan menjadi orang yang penuh dengan ucapan syukur. Dia lakukan ini just because He loves us. Dengarkan baik-baik. Berita Paskah hari ini. Segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Yesus. Saya berharap anak-anak Tuhan di ruangan ini semuanya akan berkemenangan. Ingat Bapak Ibu, you are more than conqueror. Dia sudah babak belur. Saudara tinggal menerima facility. Itu artinya lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan
oleh kuasa darahnya. Kita nyanyi lagu itu cuman karena hafal. Tapi andai kata Anda ngerti the meaning of Passover. So today, don't pass over your Passover. Jangan seperti petani kacang. You pass over the time when you can have delicious food, delicious meal. You just pass it. Don't pass over your Passover. Amin. Saya berdoa terima. Saya nggak bilang orang Kristen nggak bisa sakit. Tapi karena badan kita ini rentan dan lemah, kita masih bisa sakit. Tapi orang Kristen, you have the access. Anda bisa punya akses. Datang ke kafetaria. Show the ticket. And get the meal. Anak rohani saya yang kecanduan narkoba sama alkohol, kecanduan berat. This is what he did. Ketika dia ngerti firman ini, dia mulai berdiri. Setiap kali dia merokok, dia bilang begini, segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Yesus dan Kristus diberikan kepadaku. Habis tiap hisapan dia ngomong begitu, segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Yesus. It didn't happen in one day. Setelah 1 minggu, tiap kali merokok, dia selalu declare. Tiba-tiba hari itu mulutnya terasa pahitnya luar biasa. Dia segera lepaskan tuh rokok. Tapi waktu dia lepaskan karena rokoknya mahal, dia sayang, dia ambil lagi. Pahit lagi, dia buang. Dia ambil rokok yang lain karena mungkin cacat produk itu rokok. Dia ambil, dia sulut, pahit. Dia lakukan percobaan, dia tunggu beberapa menit, masih terasa pahit. Akhirnya gara-gara itu dia berhenti total. Itu yang juga dia lakukan pada waktu dia ketergantungan dengan alkohol. Bapak Ibu, banyak orang tua yang konseling sama saya, anaknya kecanduan game. Kecanduan game berat. Bapak Ibu, dalam game-game itu sometimes there are spirits, that can bind your children. But I'm telling you, you have the authority because you are their parents. You have the authority upon them. And God also give you the authority about the blood and His body. Stand for them. Berdiri buat mereka. Rebut mereka di dalam doa. Rebut mereka. Declare. Keep declaring upon them. Keep declaring. Katakan, engkau adalah ciptaan baru. Yang lama telah berlalu. Engkau adalah ciptaan baru. Yang lama telah berlalu. Saya cuma mengerti satu hal ketika saya mendoakan Bapak konglomerat ini. Saya bukan orang tuanya. It means I have no blood relationship with him. But, waktu kami sama-sama sepakat berdoa, it works. Moreover, you as parents, you have the authority upon your children. Ambil, rebut mereka. Menangkan. Segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Yesus termasuk kelemahan. Kecanduan game. It's also a weakness. Kelemahan. Ambil alih. You are more than conqueror. Amin. Saya berdoa hari ini. Saudara dan saya, go for it. Use the ticket. He has paid all. It's paid already. Yuk kita berdoa Bapak Ibu. Saya tidak tahu kenapa pagi ini ketika Pak Yongki minta saya ayat yang mau ditayangkan, saya bilang nanti aja Pak, saya mengalir karena honestly, Lord, saya menyiapkan beberapa khotbah, but I just don't feel
it's the right one to send to deliver this in this Zoom today, but I just feel that suddenly God told me, and I feel it in my heart to deliver this message to you. Dengarkan baik-baik. Segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Yesus. Dan Kristus telah diberikan kepadaku. Penyakit kita lah yang ditanggungnya. Yang menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Oleh Dialah kutuk kita telah ditanggung. Sebab firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang ada di atas kayu salib. Tuhan, hari ini hamba berdoa untuk semua umat. Bapak Ibu, saya berdoa Tuhan memberikan mata hati yang terang, roh hikmat dan wahyu. Untuk Anda dan saya mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya. Betapa kayanya bagian yang ditentukannya buat orang-orang kudus. Dan betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya. Saya berdoa kita dibukakan Tuhan hari ini. Terima, Bapak Ibu dengar. Engkau akan melihat banyak kemenangan. Engkau akan melihat banyak kemenangan. Saya tidak tahu, saya menangkap ada nama Andrew tiba-tiba muncul. Saya tidak tahu Andrew siapa. And I don't even know whether Andrew is here right now, but I just feel someone named Andrew. Saya melihat nama Andrew. Dan saya melihat sebuah penglihatan di mana ada sosok pria nama Andrew ini berdiri as a conqueror. And I don't know what he is going through right now, but I just feel somehow that he's going to win because God is going to fight for him. Not long after this, he's going to see the victory. He's going to see a great miracle happen to him in his struggle. Itu yang saya lihat. Andrew, saya tidak tahu Andrew siapa. Saya nggak tahu, tapi if you know any name, someone close to you named Andrew, dan saya melihat dia sedang dalam kondisi susah. Mungkin orang tidak tahu, but God see him. God see him right now. Dan Tuhan katakan, jangan putus asa, jangan down, jangan menyerah. Karena engkau akan melihat, aku akan membuat kakimu berdiri, menjejakkan di atas bukit-bukit batu. Bukit batu berbicara something's very difficult, something's very hard. But Andrew is going to stand. Andrew is going to win over this. In a few months coming ahead, there will be something happening great to him. Sesuatu yang besar akan terjadi buat Andrew ini. Dan saya nggak tahu, Pak, tapi tadi ketika kita puji-pujian, Tuhan kuat berbicara untuk singer cowok. Tadi saya melihat singer cowok itu. Saya nggak tahu his name, I don't know him, tapi waktu puji-pujian tadi, di layar ada pemusik, ada singer, ada WL. Saya melihat singer cowok yang duduk di bagian kiri kalau dari kita lihat. Saya nggak tahu, tapi Tuhan bicara, Tuhan akan angkat dia. Saya nggak tahu apa yang Tuhan maksud. Tuhan akan promote dia, Tuhan akan angkat dia, Tuhan akan muliakan dia. Tuhan akan put a new mantle on him. Tuhan akan taruh jubah baru. I just understand bahwa mantle ini bicara tentang penugasan, mantle ini bicara tentang kepercayaan, opportunity, mantle ini bicara tentang sebuah penugasan di dalam sebuah pekerjaan atau whatever it is. But I saw God put on a new mantle on him, on this guy. Itu yang saya lihat pagi ini ketika saya melihat tayangan pujian penyembahan tadi. Dan itu yang saya tangkap. Saya nggak tahu dia sedang berdoa apa,
Tetapi Tuhan ngomong, aku akan mengangkat dia. Aku cuman melihat dari kondisi di bawah, dia akan diangkat Tuhan, dia akan dipromosikan, tiba-tiba dia akan diangkat oleh Tuhan dengan cara yang mengejutkan. Bapak, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Hamba berdoa memberkati semua anak-anak Tuhan di ruangan Zoom ini, termasuk hamba-hambamu. Biar hari ini kami boleh mengerti betapa dahsyatnya cinta yang kau berikan buat kami Tuhan. Betapa kayanya kasih yang kau berikan buat kami. And we thank you for that. When we have you Lord, we have enough. And thank you for everything. Dan terima kasih untuk semuanya yang Tuhan izinkan terjadi. Kami percaya Bapa, apapun yang kami lewati, we are more than conqueror. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati semua teman-teman BMC. Dan hamba percaya, Tuhan Engkau siapkan Pak Yongki. Pak Yongki, I don't know, somehow I feel there will be a great breakthrough coming to you. Saya melihat ada breakthrough besar yang akan terjadi di tengah-tengah jemaat Bapak. Juga ada breakthrough buat Bapak secara personal. And I don't know what it is about, but Tuhan bilang begini, I bless your hand. I bless your hand. Dan jemaat yang Bapak gembalakan, they are also blessed. Mereka akan diberkati. So many victory come di antara jemaat yang Bapak gembalakan, di tengah-tengah jemaat yang Bapak gembalakan. Ada banyak kemenangan demi kemenangan akan terjadi. Tuhan akan mulai memperlihatkan kepadamu bahwa God is really has ordained you. Tuhan betul-betul bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan, tapi Tuhan yang memilih engkau. And God will show it through wonders and miracles among the congregation that you are pastoring right now. There will be healing, there will be miracle, there will be breakthrough. Dan saya nggak tahu juga ada great news will come to your family personally, will come to you. Father, I bless him with the greatest blessing from heaven, with the best one from you, Lord. Terima kasih Bapa, dan berkati semua anak-anak Tuhan hari ini, biar berkat yang terbaik dari surga turun atas kami semua. Terima kasih Bapa, segala hormat, pujian, syukur, kemuliaan, hanya hamba kembalikan bagi Engkau satu-satunya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.